Bersama katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Betapa dalamnya betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh sempurnalah kehidupan kami. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat banjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Beri tepuk. Kami datang bersyukur ke rumah Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini bagi setiap kami. Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, keluarga, kesehatan, anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menopang, memelihara kami dengan segala kebaikan-Mu. Biarlah pujian kami pagi ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami mau belajar terus bersyukur dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami membuka hati kami untuk belajar firman Tuhan. Kami tahu hidup kami bisa sampai hari ini karena kami melangkah mengikuti kehendak-Mu. Dan kami percaya selama kami melakukan apa yang Kau tuntun, Kau ajarkan, kami akan selamat sampai pada tujuan yang Kau tetapkan. Kami akan menikmati segala berkat-berkat yang Kau janjikan. Beri kami telinga seorang murid yang mendengar dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Beri kami hikmat mengerti firman-Mu.
Beri kami kesempatan untuk menjadi saksi, menjadi teladan yang memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Pagi ini saya akan ajarin saudara firman Tuhan. Temanya masih perjanjian kekal, subtemanya mengerti cara Tuhan menggenapi janjinya. Jadi kita nih harus ngerti pribadinya Tuhan, mengerti cara kerjanya Tuhan. Kita nih harus mengerti bagaimana Tuhan itu menggenapi janji-janjinya, jalan-jalannya seperti apa, cara-cara Tuhan menggenapi janjinya seperti apa, saudara. Kita harus mengerti, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih buka toko di Pelita, saya membuat kesepakatan atau perjanjian kerja dengan seorang calon karyawan saya, saudara. Nah, setiap orang tentu di semua perusahaan, saudara, kalau kita ngelamar kerja, pasti ada perjanjian, namanya kontrak kerja. Betul nggak ya? Kontrak kerja, saudara. Bagian perusahaan apa? Memberikan gaji, memberikan insentif, OT ya, memberikan tunjangan transport, kesehatan dan lain-lain. Itu bagian perusahaan. Ya, pimpinannya memberikan itu, saudara, bagian personalia, ya, manajer personalia kah, memberikan kontrak kerja di mana di situ tertulis apa yang menjadi bagian perusahaan, memberikan gaji dan sebagainya. Tapi di situ juga ada kontrak tertulis apa yang harus dilakukan oleh calon karyawan tersebut. Betul kan? Harus masuk jam 7 pagi kah? Atau jam 8, kerja 8 jam, pulang jam 5 kah? Harus lakukan ini dan itu. Semua tertulis. Dan ketika bagian dari karyawan dilakukan, maka perusahaan akan melakukan bagiannya. Gaji diberikan, insentif diberikan. Tapi kalau karyawan tersebut tidak melakukan apa yang tertulis di situ, misalnya gini, ditulis jam masuknya adalah jam 8 pagi. Karyawan itu masuknya jam 9, saudara. Sekali ditegur, di warning. 2 kali di SP, nggak berubah. 3 kali dipecat, saudara. Karyawan tidak mendapatkan apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut. Nah, kira-kira itu menjadi contoh ketika kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Jarang perusahaan nggak bayar gaji, tapi sering karyawan tidak melakukan bagiannya, sehingga dia dikeluarkan, saudara. Nah, ketika kita berjanji mengadakan perjanjian dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti genapi apa yang dia janjikan. Tapi kita harus mengerti apa yang menjadi bagian kita, saudara. Amin. Kita harus mengerti cara Tuhan menggenapi janjinya seperti apa. Ketika kita bekerja kepada satu perusahaan, kita berhubungan dengan pemimpin kita, supervisor kah, manajer kah, atau big boss-nya kah, kita harus mengenal juga pribadinya. Orangnya seperti apa. Oh, dia itu disiplin banget loh. Dia zero tolerance. Aku nggak boleh terlambat. Kalau aku terlambat sedikit aja, dia marah loh. Aku bisa dipecat. Orangnya rapi, tertib, profesional banget loh. Dia nggak mau aku main-main. Aku harus cepat kerja dan sebagainya. Kita harus mengenal juga siapa pemimpin kita. Demikian juga ketika kita berhubungan, mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Tuhan, kita harus mengenal bagaimana caranya Tuhan menggenapi janji-janjinya bagi kita. Kita harus mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan dalam melaksanakan apa yang Dia janjikan. Amin. Nah, hari ini saya mau ajarin tentang bagaimana kita mengerti cara Tuhan menggenapi janjinya. Yuk kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, ada di layar. Sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ini ayat menjadi dasar
apa yang kita mau sharingkan pagi ini. Yuk kita belajar, apa sih maksud Tuhan di dua ayat ini. Tuhan bilang, setiap sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 8 itu menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa rancangan dan jalan Tuhan itu, cara Tuhan itu berbeda dengan rancangan dan jalan kita. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Pikiran Tuhan, tindakan Tuhan, planningnya Tuhan berbeda dengan kita punya planning, pikiran, dan rencana kita. Jelas berbeda. Makanya Tuhan bilang, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Jadi kita harus mengerti pikiran kita, rencana kita, bayangan kita, keinginan kita berbeda dengan pikiran, rancangan, kehendak Tuhan. Ya, itu sebagian besar berbeda. Nanti kita belajar perbedaan di mana. Itu ayat 8 maksudnya. Ayat 9 itu firman Tuhan sedang menjelaskan ya, seberapa besar perbedaannya. Saya mau katakan sangat berbeda. Karena firman Tuhan bilang begini, seperti tingginya langit. Nah ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya tidak bisa dibandingkan langit dengan bumi, saudara. Berbeda jauh. Kita sering memakai satu ilustrasi untuk memberikan gambaran tentang perbedaan. Misalnya nih, ada cowok ganteng jalan berdua sama temennya. Ada cewek-cewek lagi ngumpul. Yang cowok ganteng pakai baju merah, gitu ya. Temennya berdua dia jalan pakai baju kuning misalnya. Jangan marah nih, pakai baju merah atau kuning ya. Ini cewek-cewek ngumpul nih. Si cewek bilang gini, tuh cowok yang baju merah ganteng banget loh. Tapi temennya, enggak deh, kayak langit sama bumi. Ah gitu kira-kira ya. Artinya beda jauh, yang satu ganteng banget, yang satu enggak ganteng banget gitu loh. Sangat berbeda gitu loh. Nah Tuhan sedang memberikan gambaran betapa berbedanya, dan bedanya sangat berbeda, sangat jauh rancangan kita, pikiran kita, jalan kita, kehendak kita, saudara, dengan pikiran, rancangan, kehendaknya Tuhan, saudara. Amin. Lalu bagaimana selanjutnya, saudara? Artinya kita harus belajar pakai rancangannya Tuhan. Amin. Pakai jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, itulah yang terbaik buat kita. Kita seringkali salah. Tapi kalau rancangan, rencana Tuhan, tidak pernah salah. Yang setuju bilang amin. Ya. Nah saudara, kita mau lihat nanti perbedaannya, saudara. Apa? Kita mau belajar banyak pagi ini. Nah, saya mau ajak saudara belajar juga. Dua ayat ini, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 ini, saudara. Ini diambil dari satu perikop. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 13. Saya kasih PR saudara, nanti di rumah baca yang lengkap. Bagus sekali satu perikop ini. Tapi saya mau ajak saudara lihat 3 ayat aja. Pendahuluan di atasnya. Ya. Yesaya 55 ayat 1 sampai 13 ini itu satu perikop, dan setiap perikop itu kalau di Alkitab saudara buka, itu ada perikopnya saudara, judul, makna atau inti dari satu cerita itu, satu perikop. Di dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, itu dikasih judul perikopnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi di Alkitab King James Version, bahasa Inggris, itu judulnya adalah The Compassion of God. Belas kasihan dari Tuhan. Yuk kita lihat yuk perikop ini ngomongin apa, ya. Ayat pertama. Nah, saya akan jelaskan saudara ayat demi ayat. Ini menarik, bagus, kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik.
yang terus nuntun kita, ngajarin kita, dan selalu keinginannya memberkati kita, supaya kita boleh mengalami janji-janji Tuhan. Ayat 1 firman-Nya bilang begini, ayo, hai semua orang yang haus, marilah kata Tuhan, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah kata Tuhan, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah kata Tuhan, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah, saya kasih garis bawah dan saya kasih warna berbeda untuk memberikan makna di setiap kata tersebut. Ini adalah kata undangan dari Tuhan, marilah, ayo. Jadi Tuhan suruh datang, ayo, marilah, mendekat. Terima undangan itu, marilah kata Tuhan. Terimalah. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin memberi sesuatu yang luar biasa kepada kita. Saya kasihkan penjelasannya di sini. Karena kasih dan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang menderita dan juga orang-orang yang membutuhkan sesuatu, ya. Maka Tuhan memberikan undangan untuk datang kepadanya. Untuk diberkati Tuhan, untuk ditolong Tuhan, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk dibebaskan oleh Tuhan dari masalah. Tuhan bilang, marilah dan minumlah. Kalau kita lagi haus, kita butuh apa? Kita butuh air. Orang haus jangan dikasih emas, gak ada gunanya saudara. Amin. Ya, orang bokek kasih emas, betul. Orang lapar kasih makanan saudara. Jangan kasih sepatu, saudara. Gak ada gunanya. Orang haus, kasih air. Haus di sini bicara orang yang sedang betul-betul membutuhkan sesuatu untuk supaya dia bisa menjadi lega dan segar. Engkau hari-hari ini yang merasa dirimu kejepit, tersesak, ya, gak lega, engkau butuh datang. Tuhan bilang, marilah, minumlah air, supaya diberikan kelegaan oleh Tuhan. Diberikan kelepasan oleh Tuhan dari rasa terjepit, tersesak saudara. Dan orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum untuk tanpa uang pembeli. Jelas dikatakan orang yang tidak punya uang, engkau lagi kesulitan keuangan, engkau butuh lakukan sesuatu. Tuhan bilang, marilah terimalah gandum. Engkau akan diberikan makanan supaya kenyang, supaya punya kekuatan yang baru, punya semangat yang baru, punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, juga anggur dan susu. Anggur bicara sukacita. Engkau yang lagi bersedih, lagi kecewa, lagi kepahitan, datang kepada Tuhan. Tuhan akan kasih anggur yang baru. Susu itu sumber energi. Kalau anak-anak kecil itu saudara, baru lahir, itu dikasih susu ibu. Air susu ibu itu mungkin 5 kali, 10 kali lebih berkhasiat dari susu botol atau susu kaleng saudara. Betul ibu-ibu ya? Nah itu udah memberikan pertumbuhan kepada si bayi. Dia sehat, ada imunnya juga kuat dari air susu ibu saudara. Supaya dia kuat, dia bisa bertumbuh. Nah kita juga, kita yang mau kuat, sehat, rohani kita bertumbuh. Kita perlu terima undangan Tuhan. Tuhan mau berikan kita anggur yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Inilah belas kasihan yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Inilah undangan untuk ikut dalam kemurahan, dalam kelimpahan, dalam berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Mari lihat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tuhan memberikan satu pertanyaan. Lalu Tuhan memberikan satu nasihat. Tuhan bilang begini, dengarkanlah aku, kata Tuhan. Maka kamu akan memakan makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, saya berikan penjelasan saudara di bawahnya. Apa maksudnya? Tuhan sedang memberikan tuntunan, yaitu dengarkan dia,
agar kita dapat menikmati berkat-berkat yang Dia sediakan. Di atas Tuhan sedang memberikan satu teguran. Mengapa kamu lakukan hal yang sia-sia, kata Tuhan? Kamu ke sana kemari, kamu lakukan ini dan itu tapi tidak ada hasilnya. Kamu sibuk kerja, tapi hidupmu tidak bahagia. Kamu setengah mati banting tulang, tapi hidupmu tidak ada damai sejahtera. Kamu sibuk kejar harta, kerja prestasi, tapi keluargamu berantakan, kesehatanmu hancur. Kamu tidak bisa nikmati berkatmu. Tuhan sedang menegur kita, karena kita sedang lakukan sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini. Kita tidak peduli Tuhan, kita kejar ambisi kita, tapi kita tidak bisa menikmati hidup. Tuhan tegur, saudara. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Itu artinya sesuatu yang sia-sia. Tuhan tegur kita kalau gaya hidup kita seperti itu, saudara. Lalu Tuhan memberikan satu nasihat. Kalau kita mau menikmati hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, penuh kebaikan Tuhan. Tuhan bilang begini, dengarkanlah aku, kata Tuhan. Dengarkanlah aku, kata Tuhan. Nah, disambung dengan kata maka. Jadi ini adalah ayat sebab akibat. Kalau kita mendengarkan Tuhan, nah akibatnya, hasilnya, kata Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau kita mendengarkan Tuhan, maka nah ini ya, kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Menikmati hidup penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kemurahan, penuh pengharapan dari Tuhan, saudara. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ya, Dia tuntun hari demi hari. Saya ajarin saudara, ini kunci hidup menikmati berkat dari Tuhan. Dengarkan Tuhan. Lalu ayat 3, Tuhan sambung lagi. Kata Tuhan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi. Nah tuh, ya, nyambung dari yang minggu lalu, perjanjian kekal itu. Perjanjian kekal itu artinya perjanjian turun-temurun, perjanjian yang selalu ada, perjanjian abadi. Tuhan bilang, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara, dalam Alkitab perjanjian lama, bicara tentang perjanjian, saudara, ada dua pribadi yang Tuhan selalu sebut menjadi rujukan Tuhan ketika Tuhan membuat perjanjian. Kita sering dengar, saya sering sampaikan kemarin, hari ini, ketika Tuhan membuat perjanjian pertama dengan Abraham, Tuhan bilang, perjanjianku dengan Abraham. Tapi ada satu personal lagi, pribadi, di mana Tuhan juga sering sebut. Ketika Tuhan juga membuat perjanjian dengan Daud, Tuhan bilang begini, kalau engkau hidup menurut perintahku, juga keturunan-keturunanmu hidup menurut perintahku, maka tahta kerajaanmu akan tetap ada di Israel turun-temurun. Nama Abraham dan nama Daud sering disebut Tuhan, karena mereka pribadi yang spesial bagi Tuhan. Nah, kalau engkau juga mau disebut namamu, karena engkau pribadi yang spesial, maka jadikan Tuhan itu yang spesial dalam hidupmu. Amin. Jadikan Tuhan itu yang terutama. Jadikan Tuhan prioritas bagimu. Maka engkau akan dikenal Tuhan. Dan tidak hanya dikenal, tapi engkau menjadi prioritas juga bagi Tuhan. Namamu akan disebut Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan berkatnya, Tuhan akan memberikan berkat kepada orang-orang yang lebih dekat sama Dia. Engkau dulu yang akan diberikan. Makanya Tuhan sebut juga nama Daud, saudara. Tuhan bilang begini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, saudara. Saya kasih penjelasannya di sini. Maksudnya apa? Sendengkan telingamu berarti engkau mendengar dengan sungguh-sungguh. Dengan kerendahan hati dan antusias.
Saya kasih contoh ya. Pak Sanggam, boleh ke sini Pak Sanggam? Cepat Pak Sanggam. Anggap Pak Sanggam Tuhan, oke? Ya, Pak Sanggam Tuhan. Sini Pak Sanggam. Pak Sanggam Tuhan, anggap. Pak Sanggam mau berfirman, lalu panggil saya. Coba Pak Sanggam bilang, "Hai Ferry, ke sini." Lihat saya Pak. Berlaku seperti Tuhan. "Hai Ferry, ke sini." Hai Ferry, di sini. Nah, saya dengar, "Iya Tuhan, ada apa?" Berfirman Pak. Apa firmannya Pak? Kasih janji. Janji yang baik. Jika kamu melakukan firmanku, Ya. kamu pasti diberkati berlimpah-limpah. Iya Tuhan, iya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, kira-kira gitu. Tepuk tangan buat Tuhan, buat Pak Sanggam. Begitu kira-kira saudara. Kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati dan antusias. Tuhan mau ngomong apa? Kita kasih atensi. Rendah hati, ya aku mau dengar Tuhan mau ngomong apa. Tuhan mau perintah apa, Tuhan mau ajarin apa. Dengan rendah hati, antusias, memberikan atensi, kita dengar Tuhan mau ngomong apa. Itu artinya sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku. Datang saudara. Nah kalau kita lakukan itu, di sini ada kata lagi saudara, kata sambung. Jadi ini sampai di sini, ini kata sebab akibat sampai di sini. Ini sebabnya jika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memberikan atensi, dengar sungguh-sungguh, antusias, maka hasilnya kita akan hidup. Hidup yang Tuhan maksud bukan hidup sengsara, bukan hidup menderita, hidupnya biasa-biasa saja, hidupnya sulit terus, hidupnya kalah terus, gagal terus, bukan tuh saudara. Hidup yang Tuhan maksud adalah hidup menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan, hidup penuh kemenangan, hidup penuh kelimpahan, penuh sukacita, penuh pengharapan. Itu yang Tuhan maksud saudara. Yang mengerti bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Nah, Tuhan bilang aku hendak bikin perjanjian abadi, perjanjian kekal, mengikat perjanjian kekal dengan kamu. Kamu yang dimaksud adalah saudara dan saya, saudara. Kalau kita mau mengikatkan diri dengan Tuhan dalam satu perjanjian, bukan cuma kita tapi keturunan kita, maka kita harus datang sama Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, dengan antusias. Antusias itu semangat saudara, pingin dengar, pingin lakukan. Tuhan mau ngomong apa, Tuhan suruh apa. Dan memberikan telinga sungguh-sungguh. Bukan begini, kalau Pak Sanggam tadi Tuhan, "Hai Ferry, aku mau bicara." Lalu kita bilang begini, "Iya ngomong aja Tuhan lah, ngomong. Lagi sibuk nih, lagi balas SMS nih." "Hai Ferry, aku mau berfirman." "Entar Tuhan, besok lah ya, lagi sibuk nih, banyak lembur nih, gak bisa Tuhan." "Hai Ferry, hai Ferdi, aku mau mengikat perjanjian dengan engkau." Capek lah Tuhan, janji terus, gak percaya aku." Kira-kira yang saya sebut-sebut tadi, ngalami gak janji Tuhan? Gak ada saudara, gak ada. Benar gak saya ngomong? Gak ada saudara. Sikap kita, katakan sikap kita, ya, katakan respon kita terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya, menentukan, mempengaruhi hidup kita, saudara. Kita ngalami nggak janji Tuhan itu? Kalau sikap kita nggak benar, salah, jangan harap janji itu digenapi dalam hidup kita. Seringkali orang Kristen itu latihan lain, main lain. Nah, kalau saya sama teman-teman pria sejati itu ada istilah. Latihannya lain, mainnya lain, saudara. Belajarnya lain, aplikasinya lain. Di gereja udah denger. Intim sama Tuhan, taat sama Tuhan, setia, hidup kudus.
Di luar, beda saudara. Jadi nggak dapat. Amin. Ya, kita tuh harus belajar firman, lakukan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan. Panggilan sebagai apa? Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Hidupmu berpadanan sesuai dengan panggilan itu, status kita, saudara. Maka kita boleh menikmati janji-janji Tuhan. Amin. No, yuk kita belajar lebih lanjut. Mari kita langsung aja masuk ke materinya. Ada 3 cara Tuhan menggenapi janjinya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, saudara. Lihat di sini. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tidak ada jalan pintas. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Tidak ada jalan pintas. Semua harus melalui proses. Proses waktu dan proses karakter. Ya. Prosesnya adalah proses waktu dan karakter. Nah, ini nggak bisa singkat, nggak bisa pintas, saudara. Janji Tuhan itu digenapi, memang iya dan amin. Tapi tidak ada jalur cepat, tidak ada jalan pintas, tidak ada waktu yang singkat. Semua harus lewat proses. Semua membutuhkan waktu, proses waktu dan proses karakter. Saya bacain ayatnya ya, saudara bisa lihat di sana. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 17 ayat 18. Pasal 13 ayat 17 dan 18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun melalui laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, ini ayatnya membuktikan. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, sebenarnya ada jalan yang singkat, langsung ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tapi Tuhan tidak bawa, saudara. Di sini Tuhan bilang Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan yang paling dekat. Tapi Allah membawa mereka berputar melalui jalan di padang gurun. Lewat padang gurun. Ke laut Teberau, baru jalan muter lagi, baru naik ke atas. Nah, saya kasih saudara ininya, denahnya. Nah, ini. Jelas ya. Perhatikan ya, ini bagus sekali. Ini Mesir. Saya pernah ke Israel 2 kali. Ini Mesir, saudara. Ini laut nih. Ini laut. Disinilah yang tentara Fir'aun yang mengejar Musa ditenggelamin sama Tuhan. Sebenarnya kalau ini awalnya di sini ya. Ini kalau mau ke Israel di sini nih. Ini Filistin. Ini tanah Filistin. Nih ada tulisan Filistin. Ya. Ini kalau ke sini di atas sini Israel. Tanah Kanaan. Dekat kan? Dari sini kan? Nyebrang sini, ini kan gak ada laut nih. Di sini, masuk tanah Filistin, baru masuk tanah perjanjian. Singkat kan? Dekat kan? Tapi Tuhan gak mau. Tuhan tulis begini. Tuhan bawa mereka berputar melalui padang gurun. Tuhan bawa ke sini, ini juga gurun, ya. Lalu ini, disinilah mereka dikejar Fir'aun. Lalu Tuhan membelah laut di sini. Lalu mereka menyeberang. Sebenarnya juga bisa langsung ke sini kan? Jalan singkat kan? Enggak, saudara. Tuhan bawa putar ke sini, sini. Tuhan muterin lagi. Tuh. Lucu ya? Tuhan puterin lagi nih. Nih. Baru ke sini, baru masuk ke situ. Jadi panjang, saudara. Seharusnya cuma berapa bulan? Menjadi 40 tahun. Diputer-puter sama Tuhan. Nanti kita belajar. Ngapain sih sampai 40 tahun? Jawabannya gampang. Karena mereka tegar tengkuk. Sebenarnya kalau diputer Tuhan dan mereka mau masuk dalam proses itu, proses pembentukan karakter, mereka meninggalkan cerah Mesir, gak sampai 40 tahun. Memang Tuhan bawa padang gurun.
Tapi waktu melalui padang gurun, mereka mau diproses, lulus, cepat, nggak 40 tahun. Nah, oke, mundur lagi ya. Jadi, cara Tuhan itu yang pertama, tidak ada jalan singkat, saudara. Selalu harus melalui proses waktu dan proses karakter. Katakan proses waktu dan karakter. Mengapa ini harus Tuhan lakukan? Jawabannya begini, waktu mereka tinggal di Mesir, turun-temurun dari mulai Yusuf sampai ke sana, lalu Yakub dibawa ke sana beserta kakak beradiknya, seluruh orang Israel di sana, mereka tinggal di Israel 400 tahun. Jadi kebiasaan Mesir, pola pikir Mesir, tradisi Mesir, kebiasaan Mesir menjadi darah daging buat orang Israel. Mesir itu bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak takut Tuhan, menyembah berhala. Mesir hari-hari ini bicara tentang dunia, saudara. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka masih bawa itu celah Mesir namanya. Dan Tuhan harus membuang celah Mesir itu. Caranya apa? Masuk proses di padang gurun. Gak gampang, saudara. Hari ini Tuhan tidak langsung berkati kita, saudara. Memang Tuhan janji pasti Tuhan genapi. Tapi Tuhan tidak langsung berkati. Karena masih banyak yang harus kita bersihkan dari hidup kita yang lama. Ambisi kita, kesombongan kita, kekerasan hati kita, nafsu-nafsu daging kita. Tuhan harus bersihkan itu. Supaya waktu Tuhan berkati kita, kita memang bisa pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bawa dulu dalam proses. Saya untuk bisa ada hari ini, saudara, sebagai seorang gembala, saya nggak bilang saya sudah sempurna. Tapi saya diproses dari tahun 97. Karena segala kenakalan, kedagingan, kekerasan hati, kesombongan saya. Tuhan proses dan sampai hari ini Tuhan masih proses. Sesuai dengan ketaatan saya. Semakin saya taat, semakin Tuhan angkat. Semakin saya mau dibersihkan, semakin Tuhan angkat. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Saudara mau dipromosi Tuhan seperti janji Tuhan? Ada berkat, ada promosi, ada pembelaan, ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan. Bersihkan hidupmu dari celah dunia. Bersihkan hidupmu dari dosa. Tunduk sama Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka diangkat sama Tuhan. Digenapi janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tidak pernah mau berubah, ya hidupmu juga nggak berubah. Ke gereja malas, baca firman malas, dengar firman nggak mau lakukan, dengar firman suka-sukanya, pilih-pilih firman, ya hidupmu nggak berubah, ya gitu-gitu aja. Dan saya mau ngomong gini, orang yang nggak taat sama Tuhan, hari ini dia bisa di sini, tapi lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dia di bawah. Pernah saya kasih tahu, saya dapat dari teman, dia bilang, Fer nggak apa-apa, hari ini kita di sini, itu orang dunia di sini. Kita di bawah, seolah-olah mereka lebih hebat dari kita. Tapi lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Berbeda, kita naik, dia turun. Saya perhatikan betul. Karena janji Tuhan bilang begini, saudara. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, janji Tuhan, dia jadi kepala bukan ekor. Dia akan terus naik dan tidak pernah turun. Nah kalau kita mau dipromosi Tuhan, ya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Hari ini kalau engkau diberkati, lalu engkau bilang, aku gak taat tapi aku diberkati, lihat aja nanti. Kalau engkau gak tegat sama Tuhan, engkau hadapi dunia dengan kehidupan, dengan kekuatan. Gak mampu, saudara. Dunia makin jahat. Hanya orang yang dekat sama Tuhan, ditolong, dilindungi, dibela Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan itu tidak ada yang singkat, tidak ada jalan pintas. Semua harus melalui proses waktu dan proses karakter, saudara.
Allah berjanji untuk memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Mereka harus lewat padang gurun, dan karena tegar teguk 40 tahun. Mungkin kalau baik-baik mungkin 5 tahun aja saudara. Sampai Alkitab mencatat dari semua laki-laki yang lahir di Mesir, yang masuk padang gurun, hanya 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Joshua dan Kaleb, saudara. Saudara bisa bayangin gak? 600 ribuan laki-laki yang lahir di Mesir, yang keluar dari Mesir masuk padang gurun, hanya 2 yang hidup, yang berhasil masuk tanah perjanjian. Berarti ada 599.998 orang mati di padang gurun. Gagal. Cuman Joshua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Gak gampang memang. Gak gampang. Harus betul-betul punya tekad. Nah, saya catat ya. Nanti kita lihat di sini. Lihat di sini aja dulu. Saudara, saya catat di sini. Ini bangsa Israel. 40 tahun proses. Abraham ketika dia dengar janji Tuhan, salah satunya tentang Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak, itu dia umur 75, saudara. Tapi dia harus tunggu 25 tahun. Alkitab mencatat pada umur 100, Abraham baru Ishak lahir. Istrinya umur 90, Sarah, baru Ishak lahir. Nih udah peot, nenek-nenek saudara. Punya anak, Ishak. 25 tahun. Yusuf, waktu dia dapat mimpi, Alkitab menuliskan dia umur 17. Mimpi dia jadi raja, dia disembah, matahari disembah oleh yang lain. Berkas-berkas gandumnya disembah oleh saudara-saudaranya. Dia dapat mimpi janji Tuhan, jadi pemimpin, jadi raja. 13 tahun kemudian, dia baru jadi wakilnya Fir'aun di Mesir. 13 tahun. Di prosesnya nggak gampang saudara. Masuk pertama mau dibunuh, masuk lubang, dijual jadi budak, difitnah, masuk penjara, dikecewakan temannya. 13 tahun. Daud, Alkitab nggak tulis jelas, cuman dibilang begini, Daud seperti kemerah-merahan, ya kira-kira umur 14-15. Baru umur 30, berarti sekitar 16-15 tahun, waktu dia diurapi jadi raja, baru umur 30, dia dapatkan janji Tuhan, jadi raja atas Israel. Artinya apa? Tidak ada yang singkat, tidak ada yang instan, tidak ada jalan pintas. Semua harus lewati proses waktu dan karakter. Hari ini kita terima janji Tuhan, amin. Janji yang sama dengan Abraham. Kita janjinya pelipat gandaan, janji promosi, janji diberkati menjadi berkat, janji perlindungan, pertolongan. Tuhan mau kita masuk dalam proses. Proses itu bagus, saudara. Bukan Tuhan jahat. Tuhan masukkan kita dalam proses waktu, proses karakter, supaya kita ini belajar sabar, saudara. Amin. Belajar sabar. Kita maunya cepat. Tuhan bilang enggak, harus lewatin proses waktu. Dikikis karakter kesombongan, keangkuhan, sok pinter, sok tahu, sok hebat. Kita diproses supaya rendah hati. Kita diproses supaya tidak sombong. Kita diproses supaya kita boleh berharap, belajar berharap sama Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Kita diproses setiap waktu sama Tuhan. Tujuannya baik. Bukan karena Tuhan jahat. Nah, waktu kita masuk proses waktu dan karakter ini, diperlukan kesabaran, saudara. Katakan kesabaran. Ya, diperlukan kesabaran. Diperlukan hati yang rela menanti-nantikan Tuhan, saudara. Sabar dan mau menunggu waktunya Tuhan. Diperlukan daya tahan, keteguhan hati dan tekad yang kuat.
Kalau saudara diproses Tuhan, saudara nggak meneguhkan hati. Bulan lalu kita belajar ya, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita nggak meneguhkan hati kita, nggak membulatkan tekad kita, kita nggak bisa lewat proses dan tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kita nggak bisa dapatkan janji Tuhan, saudara. Saya bersyukur. Dalam ikut Tuhan, saya termasuk orang yang ngotot, saudara. Memang ikut Tuhan tuh nggak gampang juga, kadang-kadang nggak ngerti, disuruh apa, kadang-kadang berat. Tapi saya belajar, saya mau lakukan Tuhan. Saya mau lakukan, saya mau berusaha. Kalaupun saya tidak mampu, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti urapi. Karena saya percaya yang Tuhan cari bukan orang hebat, tapi orang yang mau taat. Kalau saya tidak mampu, Tuhan pasti mampukan saya. Sehingga saya ada sampai hari ini. Beberapa hari lalu saya sharing pelayanan. Sharing tentang pelayanan dengan istri, dengan Erik, anak saya. Anak saya yang paling besar. Kami cerita tentang pelayanan. Erik sambil senyum-senyum bilang saya gini, Paps, dia panggil saya Papi, tapi kadang-kadang Paps and Mom, Paps, Papi sudah pilih pelayanan itu. Papi harus jalani dengan segala konsekuensinya. Ya, saya bilang. Saya sudah pilih jadi gembala. Saya akan jalani segala konsekuensinya. Gak gampang saudara jadi gembala. Saudara bisa lihat dari jauh. Coba buka gereja sendiri nanti. Jadi gembala, bagaimana? Tapi saya mau bilang sama Tuhan, saya mau jalanin tanggung jawab ini dengan segala konsekuensinya, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita mau diberkati, jalani prosesnya. Harus lulus prosesnya. Diperlukan kesabaran, diperlukan tekad yang kuat, diperlukan daya tahan yang kuat. Kadang Tuhan izinkan pergumulan, keadaan yang gak enak. Kadang Tuhan izinkan disakiti. Kadang Tuhan izinkan saudara difitnah. Saudara banyak hal. Jalanin, jangan mundur. Jangan tawar hati. Jangan menyerah. Amin. Jalanin saudara. Tuhan mau lihat, kita bilang, yes Tuhan, aku mau jalanin proses ini. Aku mau dibentuk karakterku seperti yang Tuhan mau. Dan ketika kita mau, kita lulus. Seperti Joshua dan Kaleb, lewat dari dari padang gurun, dia masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tanah perjanjian bicara penggenapan janji-janji Tuhan. Tapi harus mau diproses. Nah, untuk diproses sekali lagi saya bilang ini perlu kesabaran, perlu tekad yang kuat, perlu kerendahan hati, perlu daya tahan yang kuat, saudara. Amin. Nah, ini beda kan? Kita maunya cepat, Tuhan bilang proses waktu. Kita maunya instan, enggak bisa. Harus lewatin padang gurun. Ya, jadi yang pertama, penggenapan janji Tuhan, cara-caranya enggak ada yang instan. Enggak ada yang cepat. Pasti harus lewatin proses. Nah, kalau saudara hari ini sedang diproses, enggak apa-apa, jalanin, tunjukkan sama Tuhan. Aku tetap mau ikut Tuhan, tetap mau taat dan setia. Amin. Yuk kita lihat yang kedua. Yuk baca ya 2, 3. Penggenapan janji-janji Allah selalu dinyatakan pada waktu-waktu yang tidak biasa atau pada saat-saat sulit. Jadi cara Tuhan menggenapi janjinya bukan pada saat-saat yang biasa. Biasa-biasa tiba-tiba janji itu digenapi. Enggak, caranya Tuhan itu, Tuhan bawa kita ke padang gurun, bawa kita kepada situasi yang sulit, nah disitulah Tuhan menggenapi janjinya. Jadi kalau hari ini engkau biasa-biasa saja hidupmu, gak ada bergumul, gak ada apa, belum waktunya. Tapi Tuhan ketika Tuhan bawa hidupmu masuk padang gurun, masuk dalam proses, masuk dalam situasi yang sulit, di situ Tuhan menggenapi janjinya. Wah kok gitu Pak? Ya ini caranya Tuhan. Makanya kita mau belajar mengerti caranya Tuhan. Amin. Sehingga waktu engkau sedang dibawa Tuhan masuk padang gurun, jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut.
Memang gak enak, tapi itulah kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Ketika hidupmu sedang diproses, ketika bergumul, tersesak, saudara, terjepit, itulah waktunya Tuhan mau menyatakan janjinya buat hidupmu. Dan kau harus terima, karena emang ini caranya Tuhan. Amin. Kan mau terima berkat dari Tuhan, ya ikutin caranya Tuhan. Karena Tuhan bilang, jalanmu bukan jalanku, caramu bukan caraku. Kata Tuhan, ya kan? Rancanganmu bukan rancanganku. Caranya Tuhan seperti itu. Tuhan nyatakan janjinya dalam keadaan yang sulit. Ketika engkau sedang di PHK, gak punya kerja, jangan ngomel sama Tuhan. Tapi bersyukur, terima kasih. Aku percaya bentar lagi Tuhan nyatakan janji Tuhan bagiku. Engkau sedang bokeh, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan buka jalan bagiku. Tuhan berkati. Nah, saya kasih lihat ayatnya. Coba lihat ya. Baca ya sama-sama. Tuhan memperhatikan Sarah. Tuh, bagus sih ayatnya ya. Seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Saudara bertanya enggak? Tuhan kan maha kuasa. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Kenapa Tuhan enggak bikin janji sama Abraham? Waktu Abraham umur 35, sehingga si Sarah baru umur 25, karena beda 10 tahun kan? Abraham sama Sarah. Kenapa Tuhan gak bikin janji waktu Abraham umurnya 30? Atau paling lama Abraham umur 50 lah. Supaya Sarah umur 40 masih bisa hamil, belum menopause. Kenapa gak gitu Tuhan? Ternyata caranya Tuhan ya gak gitu. Caranya Tuhan memang unik, saudara. Supaya kita belajar, memang Tuhan punya cara, kadang-kadang gak bisa dimengerti. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Tuhan sengaja bikin janji kepada Abraham ketika Abraham umur 75. Sarah umur 65, tapi gak langsung juga, nunggu 25 tahun. Ketika Abraham berumur 100 di sini. Sarah umur 90. Maka menghamillah si Sarah ini waktu umur 89, mengandung, lalu melahirkan umur 90. Di sini dibilang Tuhan memperhatikan dan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Saya mau bilang begini, kalau engkau pegang janji Tuhan, mengikat diri sama janji Tuhan, dan bilang kepada Tuhan, aku mau ikat diriku, hidupku, pegang janji Tuhan. Tuhan memperhatikan keadaanmu. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah dibiarkan Tuhan. Hidupmu diperhatikan Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan masuk dalam pergumulan proses, tapi diperhatikan. Hidup kita selalu masuk pergumulan, amin. Tapi waktu kita mengikat diri dengan Tuhan, Tuhan selalu pegang kendali atas kita. Tuhan menopang, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan. Ini janji Tuhan. Lucu ya? Lucu, unik kan? Tuhan bikin orang 90 tahun bisa lahir, saudara. Sekarang, orang umur 42 aja kalau udah menopause itu umur 50 ya Mami ya. Average lah ya. Udah gak bisa hamil, saudara. Bahkan yang umur 45 masih menstruasi aja. Udah susah hamil kalau di atas 40, saudara. Tapi Tuhan bisa lakukan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara, inilah ciri Tuhan dalam menggenapi janjinya. Penggenapan itu selalu dinyatakan pada waktu-waktu yang tidak biasa atau pada saat-saat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, mukjizat terjadi justru dalam keadaan yang mustahil. Saya kasih contoh begini. Kalau engkau banyak duit,
Duitmu di bank ada 100 juta. Ada yang kasih 5 juta. Biasa aja. Gak ada mujizatnya saudara. Saudara mungkin bersyukur. Ada yang kasih 5 juta. Makasih ya Tuhan. Diberkati 5 juta. Lumayan. Buat beli bakso 2 bulan nih baru habis. Gitu ya. Karena duit kita 100 juta. Cuman coba kalau lagi bokeh saudara, utang lagi banyak, di kantong cuma 1.000 perak, perut lapar. Jangankan 5 juta, ada yang kasih 1 juta aja, ada yang kasih 200.000 aja. Mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara lompat-lompat saudara. Amin. Kalau kasih 200.000, saudara bilang terima kasih, dahsyat Tuhan. Dikasih 1 juta, 1 rumah dengar saudara teriak. Dikasih 10 juta, keliling kampung saudara teriak-teriak. Wow. Kenapa? Karena lagi dalam keadaan sulit, ada mujizat. Saudara mau ngalami mujizat? Masuk dalam keadaan sulit, tapi jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Nantikan Tuhan. Amin. Bersyukur untuk segala sesuatu. Percaya kepada Tuhan. Tuhan pegang kendali. Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan menjaga kita. Dia pasti sediakan yang kita butuhkan. Ucapkan firman Tuhan. Pegang janjinya, percaya, bersyukur sama Tuhan. Saya sampai hari ini terus ucapkan janji Tuhan. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan ternyata sampai hari ini cukup saudara. Dahsyat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ishak diberkati justru pada saat kekeringan. Kejadian 26 ayat 1 sampai 13. Dalam keadaan kering, Ishak taat sama Tuhan. Ishak nabur 100 kali lipat menuai, menjadi kaya, sangat kaya. Yakub diberkati justru saat menjadi seorang pelarian. Dia lari dari rumah bapaknya karena tipu bapaknya, tipu Esau. Buron saudara, kerja sama Laban, diberkati 20 tahun, diberkati berlimpah saat dia jadi buron. Yusuf diangkat menjadi wakilnya Firaun pada saat sedang dipenjara saudara. Yusuf itu bukannya diangkat jadi wakil Firaun setelah jadi gubernur, jadi menteri, jadi perdana menteri, bukan. Seorang narapidana saudara. Tuhan izinkan dia masuk penjara, izinkan dia difitnah masuk penjara. Nah di situ Tuhan nyatakan janji Tuhan tentang promosi, diangkat sama Tuhan. Puji Tuhan, Yusuf ngerti, kenal Tuhan, dia nggak ngomel, dia tetap tahan hidupnya kudus. Dia nggak tergoda sama tante Potifar. Dia nggak sakit hati, dikecewakan oleh juru minuman kalau nggak salah. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud diangkat menjadi raja atas Israel setelah melewati banyak peperangan. Bukan dalam keadaan damai. Dia habis perang dengan orang Amalek. Lagi capek-capek karena istri dan anaknya ditawan, saudara. Habis perang. Lalu diangkat menjadi Raja Yehuda. Dan berapa waktu kemudian Raja Israel. Dan dari cerita ini, saya mau kasih tahu sama saudara. Tuhan menggenapi janjinya bukan dalam keadaan yang biasa. Justru dalam keadaan yang sulit, saudara. Jadi kalau hari ini ada yang sulit, bilang sama Tuhan, aku percaya, bentar lagi aku terima berkat Tuhan. Amin. Ya, diperlukan iman yang kuat untuk percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya. Diperlukan iman yang kuat bahwa Allah sanggup, percaya bahwa Allah sanggup atau berkuasa menepati janji-janjinya. Diperlukan iman yang kuat untuk percaya bahwa Allah tahu cara terbaik untuk menggenapi janji-janjinya bagi kita. Saya ada baca satu artikel dan saya sangat diberkati. Artikel itu tulis begini. Yuk kita baca yuk. Nih. Om Berton siap-siap nyanyi ya. Ayo baca yang kenceng ya. 2, 3. Iman itu tidak hanya percaya Allah sanggup menepati janjinya, tapi juga percaya bahwa Allah tahu cara terbaik untuk menggenapi janji-janjinya bagi kita. Tepuk tangan sama Tuhan, buat Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau sedang dalam keadaan yang sulit sekali, sepertinya nggak ada jalan keluar, saudara nggak tahu harus menyelesaikan bagaimana, nggak kebayang solusinya, saudara merasa nggak sanggup, saudara beriman sama Tuhan. Nggak cuma percaya Allah sanggup, tapi juga Allah tahu cara yang terbaik untuk menolong dan memulihkan dan memberkati kita. Amin.
Saya ajak saudara nyanyi satu lagu. Referennya aja. Lagunya lagu Jason ini. Kau selalu punya cara. Punya cara Untuk menolongku, kau selalu punya cara. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Nyanyikan sekali lagi. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya cara. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam jalanmu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jadi percaya Tuhan sanggup, tapi juga percaya Tuhan tahu yang terbaik. Gak usah pusing, gimana ya Tuhan memulihkan aku, gimana caranya aku bisa lepas dari pergumulan. Gak usah, bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan sanggup. Dan aku juga percaya Tuhan tahu yang terbaik bagiku. Jadi kita gak capek mikirin saudara, amin. Ya, gak capek mikirin saudara. Nah, bukankah cara Tuhan ini berbeda dari cara kita? Ya, Tuhan selalu genapi di masa-masa sulit. Tuhan selalu genapi janjinya setelah kita melewati padang gurun. Bukan keadaan yang biasa. Artinya gini, kita maunya gampang, mudah, ya diberkati, semua terima janji Tuhan. Tapi enggak, kata Tuhan. Harus masuk dulu dalam proses. Kita maunya gampang, maunya mudah, gak usah kerja, gak usah korban, gak usah berusaha. Enggak bisa, kata Tuhan. Kamu harus berjuang. Katakan berjuang. Ya, berjuang. Tunjukkan sama Tuhan. Tuhan, sekalipun aku masuk ke dalam proses, aku tetap mau percaya Tuhan. Tetap mau melayani Tuhan. Tetap mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau lihat dari kita. Tapi kalau kita, maaf ngomong ya, ikut Tuhan main-main, tidak sungguh-sungguh, ya udah tunggu aja lah. Sampai nanti kucing bertanduk, janji itu pun tidak pernah kita nikmati. Tapi hari ini Tuhan mau ajar kita. Yang pertama tadi di atas, ya, sabar, punya tekad yang kuat. Sekarang percaya sama Tuhan, ya, percaya sama Tuhan. Nah, yang terakhir, yuk kita lihat. Cara Tuhan menggenapi janjinya adalah Tuhan menuntun dan memelihara dengan cara yang unik. Unik itu gak biasa, saudara. Dengan cara yang unik dan ajaib. Nah, Keluaran 13 pasal 13 ayat 21, 22, firman Tuhan bilang begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Lihat, saya kasih tanda nih, Tuhan berjalan di depan mereka. Artinya apa? Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Tuhan tidak tinggalkan mereka di padang gurun sendiri, saudara. Tuhan bersama mereka, Tuhan memimpin mereka. Lalu Tuhan apa? Tuhan tidak beralih, artinya tetap ada bersama mereka siang dan malam. Dengan cara apa? Tuhan menyertai, memimpin mereka. Caranya apa? Pada siang hari Tuhan menyertai, menuntun mereka, berjalan di depan mereka dalam tiang awan. Mereka harus pasang jarak 2000 hasta, kurang lebih 900 meter. Satu hasta itu 45 cm, saudara. Berarti 900 meter, nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh dari tiang awan. Tiang awan berjalan, mereka 900 meter. Kalau tiang awan stop, mereka stop. Mereka berkemah di situ. Sampai tiang awan itu bergerak lagi, mereka beres-beres jalan lagi. Tiang awan stop, mereka stop. Itu siang hari. Malam, tiang api.
Nah, tiang awan itu melindungi mereka dari panas terik. Tiang api itu juga memberikan mereka cahaya sehingga mereka bisa melihat. Malam dingin, dapat hangat, saudara. Tiang api melindungi mereka dari binatang-binatang di padang gurun karena banyak binatang berbisa. Jadi tiang awan dan tiang api, selain menuntun mereka, manfaatnya melindungi mereka. Memberikan mereka cahaya, memberikan kehangatan, sehingga mereka bisa nyaman, saudara. Sekalipun engkau di padang gurun, kalau engkau mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan ada dalam perjalanan hidupmu, pergumulan boleh banyak, tapi hatimu tetap bersuka cita. Amin. Masalah boleh banyak, tapi Tuhan tetap memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan tetap menopang, menjaga engkau. Engkau bisa melihat masa depan, karena ada terang Tuhan, terang firman-Nya dalam hidupmu. Dahsyat, amin. Tapi yang Tuhan mau satu, saudara. Sebentar, ada ayat di bawah. Kalau ini tuntunan Tuhan, penyertaan. Di bawah, pemeliharaan. Keluaran 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ini mana, saudara? Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Nah, perhatikan ayat terakhir. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Artinya diuji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan kasih mana setiap pagi. Jangan ambil di luar keperluan. Tuhan kasih tuntunan. Lalu Tuhan bilang, aku mau lihat taat gak sama aku. Nah, artinya apa? Saudara, diperlukan yang pertama fokus sama Tuhan. Tiang awan itu kalau dia ke kanan, kita harus ikut ke kanan, ke kiri, ke kiri. Dia bergerak, kalau dia stop, saudara. Artinya kita harus lihat. Kalau tiang awan ke kanan, kita tidak lihat, kita belok kiri, sesat di padang gurun. Akibatnya apa? Kelaparan, menderita, mati. Lalu, yang kedua, kita harus taat sama Tuhan. Ya tadi termasuk yang saya ngomong. Kalau dia ke kanan, kita ke kanan. Ke kiri, ke kiri. Jangan Tuhan suruh maju, kita diam. Tuhan suruh ke kanan, kita ke kiri. Kayak emak-emak kasih sen kanan, beloknya kiri, saudara. Maaf, mama. Kita umat pemenang. Kita umat yang taat. Amin. Ya. Baik, saya kasihkan ayat terakhir, ini janji Tuhan. Sorry. It's 1, 2, 3. Ini ya. Yuk baca yuk 2, 3. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Ayat penutup terakhir. Firman Tuhan, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengah yang kau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau, ayo baca sama-sama ya, bilang begini ya, tetapi aku gitu ya, 2, 3. Tetapi aku berpegang pada yang kau perintahkan kepadaku pada hari ini. Berpegang itu artinya taat, saudara. Percaya, pegang, taat, berpegang, lakukan. Maka kita akan terima janji-janji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Mari bangkit berdiri. Hari ini kita udah belajar satu sesi tentang bagaimana cara Tuhan menggenapi janjinya. Satu, tidak ada jalan yang pintas, tidak ada jalan cepat. Harus lewat proses waktu, proses karakter. Kedua, Tuhan menggenapinya dalam situasi-situasi yang tidak biasa atau situasi yang sulit. Ketiga, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang unik dan ajaib. Amin.